Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Ariyawiguna dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 20210530297. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis framing, analisis narasi, dan analisis semiotika. Nah, jadi untuk yang pertama di sini ada analisis framing. Apa itu analisis framing tuh? Sebagian dari untuk paradigma ini sendiri yaitu interpretif atau konstruktivistik, dan untuk komunikasinya itu ya produksi makna ya, bisa dibilang. Nah, jadi realitas sosial atau pandangan kaum konstruktivistik tentang sebagian realitas sosial adalah produksi makna, hasil proses budaya termasuk penggunaan bahasa. Dan untuk medianya menggunakan konstruksi budaya kultural, contohnya surat kabar, radio, majalah, maupun televisi. Dan framing itu berdasarkan fakta. Nah, untuk konsep dasarnya itu sendiri melalui surat kabar, majalah, ataupun televisi, dia menggunakan kerangka tertentu untuk memahami realitas sosial. Dan untuk berita surat kabar atau televisi juga sifatnya tidak objektif. Contohnya sendiri yaitu seperti berita satu memberitakan tentang seorang tokoh publik, contoh publik inisial A yang bersih, namun berita 2 memberitakan tentang kesalahan tokoh publik inisial A tersebut. Media itu menyeleksi, menghilangkan, menonjolkan bagian tertentu sebagai proses komunikasinya. Nah, ada juga analisis framing itu memusatkan pada perhatian bagaimana media mengemas dan membingkai itu sendiri. Proses dilakukan bisa dengan memilih peristiwa atau kata-kata tertentu. Contohnya seperti media lain memberitakan lumpur lapindo dengan lumpur lapindo, sedangkan di TV One memberitakannya dengan lumpur Sidoarjo. Nah, pada dasarnya analisis framing sendiri yaitu sebagai storytelling media atas peristiwanya. Nah, dan peristiwanya dan bagaimana sih peristiwa tersebut dimaknainya, dan bagaimana fakta itu ditulis atau disampaikan gitu. Frame media dapat dilihat dengan analisis framing. Analisis framing dapat digunakan untuk melihat siapa saja yang mengendalikan siapa, lalu pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, lalu tindakan politik mana yang harus didukung atau tidak. Contohnya seperti berita Bank BSI error, lalu pihak BSI diuntungkan sedangkan pihak nasabah dirugikan karena hal tersebut. Dan dalam framing itu sendiri yang diteliti adalah pesan dalam medianya. Framing bisa dilakukan dengan melihat background media atau wartawan yang memberitakannya. Inti dari framing itu bagaimana pesan itu dibentuk, lalu membandingkan dua media. Contohnya seperti pada kompas.com memberitakan tentang pemilu,
ditunda. Sedangkan di detik.com memberitakan adanya kemungkinan penundaan pemilu. Nah, seperti itu. Contohnya, framing itu bisa disinggung, misalnya dari judul. Nah, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan menurut Shoemaker and Rees, yaitu pertama ada ideologi, kedua kepemilikan media, tiga ekonomi, keempatnya ada rutinitas organisasi, dan kelima personal. Nah, ada juga model-model framing itu. Yang pertama model framing Robert Edman. Lalu kedua model framing Penn and Kosicki. Lalu ketiga model framing Gamson. Nah, perbedaan dari model-model framing tuh, model framing dari Robert Edman menekankan peran media dalam pembingkaian. Lalu model framing menurut Penn and Kosicki yaitu berfokus pada kepemilikan isu dan komunikasi strategis. Lalu model framing menurut Gamson tuh menyoroti pembingkaian dalam konteks gerakan sosial. Untuk pemilihan model framing bergantung pada konteks penelitian tertentu dan tujuannya untuk penelitian. Jadi itu untuk penjelasan analisis framing. Lalu untuk selanjutnya ada analisis narasi. Nah, sini narasi menurut Girard Gennett yaitu representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa. Nah, konsep dasarnya itu untuk analisis narasi, tidak semua informasi atau memberitahu merupakan narasi. Misalnya iklan lowongan kerja, lalu ada juga jadwal kereta api. Nah, kayak yang seperti itu bisa dikatakan bukanlah narasi. Nah, lalu sebuah teks yang dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwanya. Nah, itu analisis narasi juga bisa fiksi maupun non fiksi. Biasanya digunakan untuk menganalisis film atau novel gitu. Film atau novel, alur cerita mengalir dari awal hingga akhir, lalu ada jalinan antara satu peristiwa dengan yang lain disusun. Nah, misalnya peristiwa A dengan peristiwa X disusun, mengapa tidak dengan peristiwa B? Nah, seperti itu. Narasi menganalisis tanda dan juga bagaimana alur cerita, story and plotnya. Nah, untuk story and plot sebagai salah satu cara untuk menganalisis narasi. Dan apa itu story? Story itu adalah peristiwa yang utuh dari awal sampai akhir. Bisa saja peristiwanya tidak ditampilkan atau tidak nampak. Dan apa itu plot? Plot itu adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, jadi itu. Dan ada juga manfaat dari analisis narasi, yaitu membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna dan nilai diproduksi dan disebarkan dalam masyarakat. Lalu memungkinkan
menyelidiki hal-hal tersembunyi dan laten dari suatu teks media, lalu memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu yang dapat membantu kita mengetahui kekuatan dan nilai sosial yang dominan dalam masyarakat. Analisis narasi itu sendiri merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa contoh yang bisa dianalisis dengan analisis narasi adalah novel dan film. Maka dari itu, mari mengenal diegesis dan non-diegesis. Nah, untuk apa itu diegesis kan ya? Diegesis adalah aspek lain dari yang penting dianalisis dalam analisis naratif. Diegesis digunakan untuk membantu peneliti mengetahui karakter apa saja dalam naratif yang dapat dilihat, seperti suara orang bicara dalam dialog, suara piring jatuh, gelas pecah, pintu dibanting, nah seperti itu. Untuk model-modelnya sendiri itu ada model struktur narasi menurut Zlatan Todorov. Dia menurut Zlatan Todorov, narasi terdiri dari story and plot yang saling mendukung. Strukturnya yaitu awal, tengah, akhir, atau juga tesis, antitesis, sintesis, atau situasi, masalah, resolusi. Itu. Dan begitu seterusnya. Dan ada juga struktur narasi menurut Vladimir Prop. Jadi di sini Prop melihat unsur naratif film adalah itu fungsi kejadian-kejadian yang ditujukan dalam film itu sendiri, dan kedua konsekuensinya yaitu akibat yang terjadi dari kejadian tersebut. Dan Prop menambahkan 7 aspek naratif, yaitu yang pertama ada the villain, musuh atau penjahat. Kedua, the donor, yang memberi pahlawan objek seperti informasi, senjata, dan nasihat. Ketiga, the helper atau pertolongan yang datang untuk pahlawan. Keempat, the princess. Kelima, dan princess itu sendiri perempuan cantik yang menjadi teman pahlawan. Kelima, the despaced yang mengirim pahlawan berperang. Ada juga the hero, ya, pahlawan. Yang ketujuh terakhir tuh the false hero, tampak seperti pahlawan tetapi sebenarnya bukan karakter untuk menganalisis narasi. Selanjutnya yaitu karakter dalam narasi. Yang pertama, narasi tidak hanya menampilkan peristiwa namun juga karakter. Lalu keduanya, masing-masing karakter memiliki fungsi dalam sebuah narasi. Dan pengertian karakter itu sendiri yaitu orang atau tokoh yang memiliki sifat atau perilaku tertentu. Nah, itu penjelasannya. Selanjutnya, Vladimir Prop yang menyusun elemen karakter dalam menganalisis narasi. Contohnya yaitu karakter kejahatan digambarkan dengan buruk muka jahat. Misalnya karakter Maleficent yang terkenal sebagai karakter jahat pada film Disney Sleeping and Beauty. Ia dikenal sebagai Mistress
of all evil, yaitu peri kegelapan yang menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan musuh. Nah, penggantian karakter dalam narasi, misalnya elemen raja dalam narasi berfungsi sebagai penguasa. Ada juga model narasi abstraknya untuk menganalisis story and plot pada film-film dengan genre science fiction atau horror. Ada juga strukturnya. Yang pertama, the quest atau misi pencarian atau pengejaran. Lalu ada redemption, yaitu penyelamatan. Lalu ada juga journey to another world, atau kematian atau kehidupan baru ataupun reinkarnasi. Nah, lalu keempat ada the beast transformed by love, yaitu si cantik dan si buruk rupa. Ada juga kelima nih, the solving of riddles, teka-teki atau misteri. Nah, keenam the bitter beat, atau kebangkitan yang lemah atau yang ditindas. Ketujuh the stranger, savior, penolong atau penyelamat. Yang terakhir the rise and fall, kebangkitan atau balas dendam. Nah, itu strukturnya yang model narasi abstraknya. Nah, lalu ada juga model naratif semiotik menurut Levi-Strauss. Nah, dikenal dengan model strukturalis. Nah, lalu menekankan pada bahasa film, yaitu bagaimana struktur bahasa dibentuk karena unsur sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Lalu melihat bagaimana ideologi bermain dalam pembentukan adegan dan struktur cerita film. Nah, ini juga model naratif itu terkenal dengan oposisi binernya. Oposisi biner itu sebagai salah satu alat untuk analisis narasi, dan dia diperkenalkan oleh Levi-Strauss. Nah, dia diilhami oleh Ferdinand de Saussure. Dan oposisi biner dapat ditemukan di rangkaian dan relasi di antara kalimat, gambar, dan adegan. Contoh oposisi biner yaitu jahat versus baik, cepat versus lambat, maju versus mundur. Nah, itu contoh dari oposisi biner. Makna cerita ditentukan secara paradigmatik, bagaimana relasi antara adegan, kisah, karakter dalam cerita. Gitu. Nah, lalu ada segi empat semiotik atau bisa disebut semiotik square ya. Nah, dikembangkannya oleh Algirdas Greimas dan melengkapi oposisi biner dari Levi-Strauss. Nah, di kompleksitas realitas bisa dijelaskan dengan model ini, tidak sekedar oposisi biner saja. Karakternya yaitu narasi adalah struktur makna. Lalu karakter menempati karakter dan fungsi masing-masing. Nah, gitu. Posisi narator dalam narasi, yaitu ada dijelaskan sebuah narasi berbicara kepada halayak melalui narator. Nah, narator bisa pengarang dari suatu narasi. Nah, gitu. Dan ada juga narator dramatis versus narator tidak dramatis. Nah, ketertarikan antara pengarang dengan narasi, apakah memiliki keterikatan atau tidak. Nah, itu ada juga narasi subjek dan narasi subjektif versus narasi objektif. Nah, narasi subjektif
adalah narasi yang menempatkan halayak agar terlibat, dan narasi objektif menempatkan halayak sebagai orang yang mengamati sebuah kisah. Nah, contoh nih, ada contoh ide untuk analisis narasi, yaitu satu, narasi maskulinitas dalam film Gundala. Nah, lalu ada juga narasi musibah Nabi Lut alaihissalam dalam Al-Quran, narasi cinta dalam series TV Open BO, narasi galon BPF dalam pemberitaan Tirto ID, narasi konsep diri dalam Imperfect the Series. Nah, itu contoh-contoh analisis narasi. Nah, lalu ada selanjutnya analisis semiotika. Nah, diperkenalkan oleh Ferdinand Saussure pada tahun 1857 sampai dengan 1913. Saussure sendiri adalah ahli bahasa dari Swiss ya. Nah, awalnya Saussure bermula menjelaskan gagasannya di perkuliahannya di Jenewa, Swiss, kampus tempatnya mengajar. Nah, 3 tahun setelah ia meninggal, para mahasiswanya menganugerahkan buku berisi gagasannya dengan judul Cours de Linguistique Générale pada tahun 1916. Nah, semiotika sendiri yaitu pengkajian tanda-tanda pada tanda-tanda atau the study of sign. Nah, semiotika itu sistem yang memandang entitas tertentu sebagai tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna menurut Budiman. Nah, di sini ada 3 pemikiran Ferdinand de Saussure. 1, diakronis versus sinkronis. Lalu di linguistik diakronis memfokuskan pada perubahan yang terjadi pada struktur bahasa dan kosakata dari masa ke masa. Contohnya, dahulu penggunaan kata perempuan tidak lazim digunakan, biasanya menggunakan kata wanita. Namun sekarang penggunaan kata perempuan lebih lazim digunakan kata tersebut. Lalu ada juga linguistik sinkronis, adalah cabang dari linguistik yang mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu. Nah, fokusnya pada struktur bahasa dan cara penggunaannya pada saat ini. Jadi dahulu Saussure hanya fokus pada linguistik, namun sekarang mempengaruhi beberapa keilmuan seperti antropologi, sosiologi, dan ilmu komunikasi. Nah, selanjutnya ada kedua, signified dan signifier. Untuk signifier itu sendiri yaitu bisa dikatakan penanda ya. Nah, penjelasannya yaitu tanda yang dapat dilihat oleh mata terlibat berbentuk wujud atau fisiknya. Sifatnya itu arbitrary atau diada-adakan. Nah, untuk signified sendiri itu adalah makna yang terkandung dalam pesan yang memiliki konsep atau fungsi dan nilai yang terkandung di dalam tanda tersebut. Nah, contohnya itu ada sebuah gambar, di mana batang berwarna coklat dengan dedaunan yang tinggi. Dalam pemikiran kita pasti kita menyebutnya pohon, gitu. Nah, lalu selanjutnya ada lingui dan parole. Nah, untuk lingui adalah sistem abstrak dari bahasa yang terdiri dari aturan-aturan dan konveksi-konveksi yang mengatur penggunaan bahasa. Dan parole sendiri yaitu penggunaan bahasa yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Contohnya seperti gerak bidak kuda dalam permainan catur. Gerak kuda pastinya L gitu, karena sudah ada aturan yang terikat. Nah, sama seperti kita dalam berbahasa kita
terkait oleh sistem, terikat oleh struktur. Seperti itu penjelasannya. Nah, mungkin penjelasannya untuk analisis framing, analisis narasi, dan analisis semiotika cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.